Mbak, ini kan kita topiknya sekarang, Mbak kan seorang konten kreator. Kapan sih pertama kali buat video konten? Sebenarnya kalau video konten awalnya aku lebih ke YouTube ya. Di YouTube itu dari tahun 2016 akhir. Itu awal-awal kontennya tentang pare gitu. Tapi semakin ke sini, terutama pas waktu di India, itu aku masih main YouTube juga, main IG juga. Cuma karena di Instagram itu ada video yang apa ya, naik gitu. Jadi akhirnya malah sekarang kayak lebih fokus di Instagram, misal yang per kamar tuh satu orang. Itu tuh kayak ngerasa selalu kesepian. Jadi makanya itu untuk mengalihkannya ya itu tadi dengan bikin konten-konten itu tadi. Jadi kalau dibilang sebenarnya kalau untukku pribadi ya, tantangan terbesar ketika aku kuliah di India dengan statusku yang sekarang jadi seorang ibu, tantangan terbesarnya itu Ini Kak, terakhir nih Kak. Em, Dua kata untuk India. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast tercinta kita, PPI India Podcast. Bersama saya, host Hasan Sidki. Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang mahasiswa konten kreator di India dan juga seorang ibu di Tanah Gandhi ini. Kali ini kita mau dengar cerita dari Kak Eki nih. Halo Mbak Eki, apa kabar? halo, assalamualaikum, alhamdulillah baik. Gimana Mas Hasan di sana? Alam Mas Hasan di mana sih? di Gujarat, Mbak. Di Gujarat. Oh Gujarat. Oh iya iya oke oke. Sehat kan di sana? Aman? Aman, alhamdulillah sehat aman, Mbak. Oke oke. Oke, without further ado, boleh perkenalan sedikit, Mbak. Nama kakak kuliah di mana dan jurusan apa? Oke, halo teman-teman semuanya. Namaku Eki Armanasana, biasa dipanggil Eki. Saat ini sudah lulus, masih menunggu ijazah dari Andhra University di Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India. Itu tepatnya ada di daerah timur selatan bagian India. Terus jurusanku di Master of Journalism and Mass Communication, jadi yang berbau komunikasi kayak gitu. Dan sekarang masih menunggu ijazah mungkin akan keluar bulan Juni atau Juli kayak gitu jadi udah nggak ada kegiatan apapun jadi ya tinggal menunggu itu saja. Hmm. Mbak, ini kan kita topiknya sekarang, Mbak kan seorang konten kreator. Kapan sih pertama kali buat video konten? Sebenarnya kalau video konten awalnya aku lebih ke YouTube ya. Di YouTube itu dari tahun 2016 akhir. Itu awal-awal kontennya tentang pare kayak gitu. Tapi semakin ke sini terutama pas waktu di India itu aku masih main YouTube juga, main IG juga. Cuma karena di Instagram itu ada video yang apa ya naik gitu jadi akhirnya malah sekarang kayak lebih fokus di Instagram terus TikTok kayak gitu walaupun TikTok di ban ya di India cuma ya pakai Hmm. VPN gitu terus eh ya gitulah mengalir sampai sekarang awalnya itu viralnya itu video yang Idul Fitri tahun lalu. Jadi kan ya biasa iseng-iseng bikin video gitu terus apa namanya ternyata yang video Idul Fitri tahun lalu yang cuma 5 orang di hostel itu tuh viral jadi ini ya udah keterusan bikin konten tentang India. Gitu keren sih. Kalau nggak salah saya udah nonton juga, kakak Lebaran ya dengan teman kakak yang orang Hindu di sana. Iya, Lebaran Idul Fitri yang tahun lalu, tahun ini juga. Kalau tahun lalu 5 orang di hostel, kan karena cewek Hmm. kan biasanya kalau di India itu kan nggak ada space untuk Idul Fitri, eh, sholat Id di masjid kan. Jadi kita sholatnya di hostel. Dan kalau yang tahun ini jadi nambah 3 orang, jadinya 8 orang. Lumayan. Hmm. Udah berempat. Iya, betul. Jadi apa, nggak enaknya Lebaran sini dikit ya orang-orang Indonesia. Nggak.
Iya, apalagi di tempatku kan orang Indonesianya cuma 3 orang kan. Tapi ya alhamdulillah sama teman-teman internasional yang lain juga yang muslim-muslim. Sebenarnya sedih ya kalau Lebaran di sini karena eh, itu nuansanya tuh ya karena kita nggak bisa masuk masjid, terus hanya di hostel aja kayak gitu. Jadi nuansanya beda banget sama di Indonesia. Oh ya Kak, ini masih terkait video konten nih Kak. Apa sih motivasi motivasi Kakak awalnya buat video ini? Apa iseng? Pertama apa memang udah tekad sendiri pengen buat kok video-video gini? Kalau motivasi, of course karena India itu kan kayak sesuatu yang baru buat aku. Kehidupan di sini banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang mungkin orang-orang Indonesia sendiri tuh banyak yang nggak tahu juga. Misalnya nih, banyak yang underestimate India, terus makanannya kayak gini, street foodnya begini-begini, kurang higienis misalnya. Tapi ternyata pas aku kesini banyak juga kok street food yang higienis, terus banyak juga yang tetap mementingkan kebersihan. Nah, itu aku angkatlah dari situ konten-konten. Jadi pengen apa yang aku tahu di sini itu juga supaya teman-teman di Indonesia itu juga tahu kayak gitu. Terus juga yang kedua, karena di jurusanku ini termasuk apa ya, nggak begitu padat kuliahnya. Jadi kita tuh bener-bener yang belajar setiap hari itu cuma pas musim ujian. Kalau sebelum ujian itu jarang banget juga ada tugas. Mungkin beda sama teman-teman yang di apa namanya mesin atau IT atau sains teknologi kayak gitu ya. Mungkin mereka bener-bener padat jadwalnya. Tapi kalau di tempatku itu termasuk slow. Jadinya ya daripada aku banyak waktu selonya dari jam 1 siang sampai malam itu kayak gak ada kegiatan, ya udah aku bikin konten-konten aja biar bisa produktif dan juga biar mengalihkan pikiran dari keluarga di Indonesia kan karena aku udah menikah, aku punya anak juga. Jadi daripada kepikiran soal anakku, soal keluarga di Indonesia, jadi ya udah dialihkan ke kegiatan-kegiatan positif salah satunya dengan bikin konten-konten gitu. Ini kan Kakak udah cerita produktif Kakak nih. Apa sih tantangan Kakak selama menjadi konten kreator? Tantangannya apa ya? Mungkin ini sih yang pertama bahasa. Jadi kalau kita kan pakainya bahasa Inggris ya, maksudnya bahasa lokal di sini kan bahasa lokalnya bahasa Telugu bukan bahasa Hindi. Aku nggak bisa bahasa Hindi, aku nggak bisa bahasa Telugu. Jadi kalau misalnya kita misal liputan-liputan atau konten yang membutuhkan orang lokal kayak gitu tuh ada keterbatasan bahasa. Jadi kita misal mau komunikasi sama penjual makanan nih, penjual street food yang nggak bisa komunikasinya cuma kayak bahasa tubuh gitu atau kalau enggak ya cuma komunikasi yang sederhana aja yang misal tanya harga mau pesen ini kayak gitu nggak bisa yang mendalami sampai dari sejak kapan sebetulnya kayak gitu karena di tempatku juga tuh nggak ada kayak kursus bahasa Telugu kan ada tuh di kampus-kampus tertentu terutama di luar India ya nggak tahu kalau di India sendiri itu ada yang kursus beberapa bulan atau 1 tahun untuk mempelajari bahasa lokal sehingga kita bisa tahu untuk keseharian tapi kalau di sini tuh nggak ada kursus kayak gitu jadinya ya ya itu keterbatasan bahasa tantangannya mungkin itu sih. Terus yang kedua kadang ini nggak bisa konsisten waktu kita lagi ujian atau lagi kita lagi ada kegiatan yang lain. Jadi kayak apa ya untuk uploadnya jadi kayak jarang. Mungkin dulu itu pernah target dalam seminggu upload 2 atau 3 konten kayak gitulah. Tapi karena pas musim-musim ujian atau pas aku kemarin kan belum lama juga ngerjain tesis, jadinya itu yang benar-benar konten-konten tuh gak kesentuh karena lagi ngejar untuk tesisnya kan. Jadi ya itu sih untuk tantangannya. Selebihnya enjoy-enjoy aja. Enjoy enjoy aja. Oh ya kakak kan seorang Muslim juga yang pakai hijab di India. Kan banyak masyarakat Indonesia perspektifnya tentang negara India itu kan Islamfobia. Apakah kakak Hmm. pernah dapat perilaku diskriminatif dengan orang-orang India Kak, atau rasis itu? Pernah nggak Kak? Kalau diskriminatif gimana ya? Menurutku enggak sih. Misalnya kayak yang sampai apa?
jilbabnya ditarik atau dilecehkan atau kayak gimana, enggak, alhamdulillah nggak pernah. Apalagi tempatku kan termasuk India Selatan. India Selatan tuh termasuk, menurutku, toleransi beragamanya tuh cukup bagus gitu. Jadi nggak ada yang kayak diskriminasi kayak gitu. Terus juga mungkin mungkin lebih ke ini sih, kayak misalnya eh di tempat itu kan ada yang international studentnya kan dua, ada yang berjilbab, ada yang enggak. Nah, mungkin untuk awal-awal kayak ada yang interaksi dengan yang tidak berhijab itu lebih lebih kayak terbuka, lebih intens kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika meskipun saya berhijab, tapi juga saya bisa menunjukkan kalau saya tuh juga bisa untuk dekat dengan orang-orang India, saya juga bisa membaur gitu loh. Akhirnya mereka juga terbuka dan ya itu hijab jadi kayak nggak jadi halangan lagi buat aku di sini. Berarti ya, Jadi nggak ada berarti aman-aman aja ya Kak selama di India nih ya Kak. aman insya Allah di sini Oh iya, di lingkungan. ini mau tanya juga, Kakak kan juga seorang ibu nih, jauh dari keluarga, Hmm. punya anak satu juga. Gimana sih perasaan Kakak pisah dengan keluarga, harus eh, menempuh pendidikan di India, gimana perasaan Kakak? Kalau ditanya perasaan ya jelas sering rindunya, sering sedihnya. Ya bayangin aja, kita anakku kan ini ya sekarang hampir 3 tahun, berarti sat- selama 1 tahun lebih hampir setiap hari dapat pelukan, meluk anak berkali-kali. Tapi begitu di sini nggak ada yang dipeluk sama sekali. Terus eh, ketika di Indonesia, ketika sama anak, sama suami, pasti ada yang menemani di samping, di sisi. Jadi, tapi begitu di sini nggak ada satupun yang ada di kamar kayak gitu tuh kerasa banget ininya, kayak kesepiannya gitu. Dan sebenarnya kalau dari dulu kan termasuk juga aku tuh orang yang pengen berkomunikasi setiap hari dengan orang. Maksudnya aku terbiasa satu kamar tuh nggak cuma aku doang gitu loh. Dulu pernah magang di Jakarta itu satu kamar 2 orang. Dulu di kampung Inggris Pare itu juga satu kamar itu pernah 4 orang, pernah 3 orang, pernah 2 orang. Jadi hampir nggak pernah sendiri di kamar gitu. Jadi begitu di sini kebetulan hostelnya itu kan hostel yang per kamar tuh 1 orang. Itu tuh kayak ngerasa selalu kesepian. Jadi makanya itu untuk mengalihkannya ya itu tadi dengan bikin konten-konten itu tadi. Jadi kalau dibilang sebenarnya kalau untukku pribadi ya, tantangan terbesar ketika aku kuliah di India dengan statusku yang sekarang jadi seorang ibu, tantangan terbesarnya itu bukan ada di faktor-faktor eksternal di lingkungan kampus atau apapun itu, tapi justru ada di dalam diriku sendiri gimana caranya mengontrol rasa kesepian itu tadi, kesepian, rindu dengan keluarga, bahkan sekarang ini kan posisinya aku udah nggak ada kegiatan apapun nih, udah nggak ke kampus, udah nggak ketemu sama teman-teman kelasku di kampus. Jadi rasa kesepian itu justru lebih apa ya, lebih lagi, lebih kuat. Jadi kayak bawaannya, aduh, ayo cepet dong, pengen pulang, pengen pulang. Waktu harap biar bisa berjalan cepat kayak gitu. Jadi itu sih lebih ke rasa sedih dan rindu keluarga, pengen cepet pulang. Saya paham sih Kak yang dirasakan sama Kakak jauh dari keluarga. Soalnya Ustadz saya dulu, guru saya dulu Kak gitu juga, dia kerja tapi Ya, pisah keluarga gitu. Jadi anaknya masih kecil dipisah. Jadi ya kalau mau ketemu ya harus PC dulu gitu. PC karena itu ya ustadznya jarang sih. yang laki-laki ya, Ya yang bisa. laki-laki ya bisa. Apalagi ibunya nih, Ya. lebih-lebih lagi. Ini Gitu. Kak mau tanya juga, kalau Kakak kan eh, udah udah berapa tahun di India ya Kak? Ini hampir 2 tahun berarti. Udah Kan hampir dua master, tahun. master. Hmm. Ya, apa sih Kak pengalaman Kakak yang tak terlupakan selama di India Kak? Aduh, banyak ya pengalaman tak terlupakan. 2 tahun, yang banyaknya. Apa ya? Yang paling tak terlupakan ya jelas kalau menurutku
teman-teman kelasku ya. Maksudnya karena aku di sini jauh dari keluargaku, jadi aku dari awal tuh mikirnya gimana caranya aku bisa bertahan di sini biar nggak kepikiran mutus di tengah jalan gitu loh. Maksudnya karena aduh aku nggak bisa jauh dari anakku, dari keluargaku kayak gitu. Jadi aku mikirnya ya udah kamu anggap aja teman-temanmu di sini itu tuh keluargamu gitu. Jadi aku udah nganggap teman-teman kelasku tuh kayak keluargaku sendiri. Jadi yang nggak terlupakan ya salah satunya pasti teman-teman kelasku itu, teman-teman India, kekonyolan-kekonyolan mereka, terus apa ya, teman-teman hostel juga, teman-teman internasional di sini. Kalau pengalaman yang mungkin ini ada waktu aku traveling mau ke Kashmir waktu itu tahun lalu. Terus aku kan naik kereta sendiri. Sebenarnya naik pesawat, tapi terus naik kereta itu waktu mau ke Aligarh. Jadi dari New Delhi ke Aligarh. Karena teman-temanku ada di Aligarh kan waktu itu. Jadi aku sempat dini hari itu tuh eh apa sih kebelandang keretanya. Jadi Gimana Kak? kayak harusnya berhenti di sini, tapi aku melaju terus karena kereta waktu itu kan bukan MRT ya. Jadi kalau kereta dari New Delhi ke Aligarh itu tuh nggak kayak kereta di Indo. Sampai di stasiun ini terus kita harus berhenti. Nggak ada pemberitahuan kayak gitu. Jadi aku nggak tahu ini berhenti sampai di mana. Dan waktu itu sinyal HP ku tuh hilang. Aku nggak tahu ini sampai di mana dan aku harus berhenti di mana. Aku tanya sama orang nggak ada yang tahu bahasa Inggris, bayangin gimana, terus aku harus gimana gitu. Untungnya waktu itu pas di pemberhentian mana itu ya, ada yang masuk, ada penumpang yang masuk dan dia bisa bahasa Inggris. Akhirnya aku tanyalah, Kak, ini sampai mana? Karena saya mau turun di Aligarh gitu. Ternyata itu tuh udah kelewat 2 stasiun apa ya dari Aligarh. Dan itu tuh dini hari bener-bener yang jam 1 atau jam 12 gitu. Terus akhirnya terus ini gimana, saya harus gimana karena ini udah kelewat kan. Akhirnya sama petugasnya dikasih tahu sama petugasnya nanti turun aja terus naik kereta balik. Jadi kereta balik. Nah, pikirku karena aku sempat telepon temanku waktu itu, kata temanku ini aja naik apa taksi. Nah, ternyata kalau naik taksi kan mahal banget. Aku, aduh, uangku habis di naik taksi gitu. Tapi ternyata dikasih tahu petugas bisa kalau kamu nanti turun, terus naik ke kereta yang arah balik gitu. Dan itu pas dini hari, di situ banyak bapak-bapak pakai senapan, bener-bener yang bawa senapan. Nggak ada ibu-ibu, nggak ada perempuan. Jadi kayak, aduh, takut sendirian banget tengah malam. Tapi alhamdulillah selamat, nggak ada apa-apa dan bisa sampai Aligarh dijemput sama teman. Dan itu sih mungkin pengalaman yang salah satunya yang menarik menurutku. Tapi keren sih Kak pengalamannya. Pengalaman saya juga di kereta api juga Kak. Itu Oh pening juga iya. saya baca. Ya, saya pening baca gerbongnya, baca mana terminalnya kan. Saya pas jalan itu aku Hmm. nggak ngerti. Ini gimana betul nggak? Aku beli tiket itu 150 rupiah, murah kan? 150 rupiah dari Rajkot ke Hmm. Kota Ahmedabad. Itu sekitar 5 jam lah. Pas aku masuk ke gerbongnya kok mewah ini. Apa nggak salah 150 rupiah deh kan ya? Untung aja di dalam ini pergi ke Ahmedabad nggak? Oh bukan, ini bukan Ahmedabad, salah. Untung aja belum jalan kereta apinya. Langsung keluar sama Hmm. kawan saya, kami cari terminal untuk tanya kawan apa orang sana yang bisa bahasa Inggris kan. Ini betul nggak ke Ahmedabad? Bukan bukan, ditunjukin sana, dianterin. Ditunjukin aja. Kami berlari kencang. Itu mau bentar lagi mau berangkat kereta apinya. Alhamdulillah nggak ketinggalan kereta apinya. Itu sendiri juga atau sama teman? Sama teman itu. Sama teman. Untuk sama temannya. Ya, sama teman. Ya, ngeri sedap lah kak kereta api India. Harusnya tadi masuk aja kan keretanya mewah kan? Keretanya mewah tapi bukan satu arah, beda, bukan ke Ahmedabad. Nggak apa-apa, nanti bilang sama petugas, Bang, balik lagi saya salah. Yang penting kan udah nyobain kereta. Itulah ya di Ah, negeri orang. ya, ya ngeri sedap lah kak di India ini. Terlupakan pokoknya.
Ada Oh, juga tuh temanku yang dia ini di kereta stasiun waktu itu New Delhi bener-bener yang padet banget sampai temanku bilang mau mati, aku bener-bener mau mati. Karena memang pas kejadian itu tuh ada beberapa korban jiwa saking padatnya pas di stasiun New Delhi. hmm, Jadi di, emang yang harus hati-hati sih kita. nah, di Mumbai juga rame sih Kak. Di Mumbai kan pernah ke Mumbai diajak ada senior. Hmm. Jadi apalah tiket gratis lah karena petugasnya nggak ada. Jadi kita main masuk-masuk aja gitu. Ah, iya, iya. Emang ada sih kereta-kereta yang murah-murah gitu nggak ditarikin tiket kan? Asal Iya, masuk aja. masuk aja. Jadi free. Oh ya Kak, ini mau pertanyaan cepat ya. Misalnya saya tanya pilih laptop apa HP? Pilih HP, pilih buku atau ChatGPT. Ya, ngerti ya Kak? Apa gini? Time Oke, cepat gitu. oke. Kalau nggak bisa Oke, pilih gimana nih? kalau nggak bisa pilih, bisa skip aja Kak. Hmm, Pas, pas. Oke. Oke, Eh, pilih belajar pakai buku atau pakai ChatGPT? ChatGPT. ChatGPT, oke. Pilih organisasi di kampus atau komunitas Indonesia di India. Komunitas Indonesia di India. Asik. Pilih chicken biryani atau mutton biryani. Chicken biryani. Chicken biryani. Oke. Eh, pilih naik bus atau kereta api. Kereta api dong. Kereta api, ya. Jelas. Pilih pilih kawan. Bentar Kak. Pilih kawan-kawan internasional atau kawan India. Kawan India. Oh, kawan India. Oke, udah Hmm. habis. Udah pertanyaan gini. Ini mau tanya ya Kak, kenapa Oke. Kakak pilih jawaban yang itu? Kenapa sih Kak, Kakak pilih eh kereta api dibandingkan bus? Karena aku mabok kan orangnya. Hmm, Mabok darat. Kalau naik bis. Ya nggak selalu sih. Tapi beberapa kali kalau naik bis sempat kayak mabuk gitu. Jadi best option ya kereta api. Selalu. Kalau kalau belajar kenapa pilih ChatGPT bukan buku? Karena kalau ChatGPT itu kita langsung instan. Jadi misal Hmm. kita pengen tahu sesuatu apa, gitu langsung bisa menemukan di situ. Penasaran tentang apa, bisa langsung. Tapi kalau buku kita harus nyari dulu di bagian mana kan belum tentu langsung ketemu. Jadi ya kayak yang harus dicari-cari. Lebih lama sih. Jadi mungkin lebih mempertimbangkan praktisnya kali ya. Lebih praktis Iya, ChatGPT. sama saya juga pilih ChatGPT sih Kak. Karena buku itu kadang kita Iya harus kan? buka gini gini gini, cari mana dulu. Nah, Heeh. saya butuh Iya. cepat. Anak Oh zaman ya, sekarang kok. iya sama. Oh ya Kak, Kakak kan tadi saya nanya chicken biryani atau chicken mutton nih. Mengenai makanan, harga chicken biryani di tempat Kakak tuh berapa sih? Harga pasarannya? Chicken biryani di sini sekitar 100 sampai 150 rupiah. Hmm. Itu porsinya banyak nggak Kak itu chicken biryani? Kalau buat aku yang cewek Indonesia itu bisa sampai antara 2 sampai 4 kali makan sih. Ya. Tergantung kadang di warung tertentu ada yang emang banyak banget, ada di warung tertentu cuma cuma 2 porsi kayak 2 kali makan gitu. Tapi yang di warung yang biasanya aku beli itu sampai 3 4 kali makan. Ya berarti murah ya Kak. 100 rupiah itu bisa sampai 3 sampai 4 kali makan. Hmm. Iya, lumayan. Sebuat 1 2 hari lah. Nah, kayaknya kita ini mau pertanyaan di ujung waktu nih ya. Ini ada 3 lagi pertanyaan. Oke. Oke, apa sih rencana kakak setelah tamat dari India, Kak? Kalau rencana yang jelas,
pulang ke Indonesia dan bisa lebih quality time sama anak, suami, keluarga kayak gitu. Terutama anak ya, karena waktu 2 tahun ini kan ya walaupun sebenarnya anak dan suami itu 3 bulan pertama itu sempat di India juga, tapi cuma pakai visa turis kan. Jadi habis itu mereka balik ke Indonesia. Jadi ya hampir 2 tahun lah terpisah sama anak dan istilahnya pengen fokus untuk ngedidik anak dulu. Tapi di satu sisi nanti juga bakal nyoba nyari kerja, terutama kalau bisa yang masih bisa mendampingi anak di rumah. Jadi misalnya ada peluang kerja dosen, tapi masih bisa disambi. Jadi nggak yang kayak full time harus di kampus kayak gitu loh. Kalau memang memungkinkan ada yang kayak gitu, mungkin aku bakal ambil yang itu. Atau nanti opsi lain, plan selanjutnya barangkali S3, tapi mungkin S3-nya di Indonesia. Atau kalau enggak di luar negeri tapi yang bisa bawa keluarga kayak gitu. Ya, asik. Itu plan yang B itu bagus tuh Kak. S3 tapi sama keluarga gitu. Jadi rasa rindu nggak Ya, pas. harapannya gitu ya. Ya doain aja lah ya. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan Mbak Eki bisa dapat beasiswa S3, bisa bawa keluarga ke Iya, negara yang mau ditempuh. ya Allah. Pesan juga. Amin, amin. Sampai S3 juga. Ini Kak, terakhir nih Kak. Em, dua kata untuk India. 2 kata, Ya, dua kata untuk India. tak terlupakan. Tak terlupakan. Mantap kata-kata tak terlupakan karena India penuh memori ya, memorable. Banget 2 tahun yang penuh memori. Banyak tantangan jadi di sini, penuh punya kita berinteraksi dengan kawan-kawan lokal, kita sharing culture di sini. Di sini juga karena kita kuliah di sini kita juga open mind karena perbedaan dengan budaya kita dengan budaya di India. Seru sih kan. Benar-benar. Bahkan aku juga sering ini kan, maksudnya tentang agama juga. Kalau di Indonesia kan aku Islam sebagai mayoritas, tapi di sini bisa merasakan Islam sebagai minoritas kayak gimana, dan bahkan berteman dengan teman-teman yang beda agama termasuk juga ateis juga. Jadi diskusinya itu bisa banyak banget, wawasannya bisa lebih luas. Kenapa sih mereka memilih ateis dan sebagainya. Ya itu yang buat kita open mind di sini. Oh ya Kak, ini udah di ujung waktu. Terima kasih Kak udah jadi narasumber di episode kali ini. Terima Ya, kasih sama-sama. sama. Ya terima kasih juga untuk penonton yang telah mendengar episode di kali ini. Saya Sansuki pamit undur diri. Terima kasih lagi Pak. Terima kasih sekali lagi Kak Eki. See Ya, you. sama-sama Hasan. Makasih atas waktunya.